terlalu lama, terlalu banyak masalah di dalam soal lagu Yamko Rambe Yamko. Yamko Rambe Yamko ini biasa dengar cerita orang tua bahwa itu bahasa kami, bahasa Lembah Grime. Lagu ini lagu bahasa daerah asal Lembah Grime. Halo, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih juga sudah mampir di channel Zaki Foner. Nah, ulasan kali ini Zaki coba hadirkan polemik yang baru-baru ini lagi hangat-hangatnya dibahas tentang cuitan atas nama Papua Itu Kita yang mengatakan bahwa lagu Yamko Rambe Yamko, lagu daerah Irian Jaya atau Papua, artis besar sampai anak sekolah menyanyi lagu itu. Coba cek, tanya ke orang Papua itu lagu dari Papua mana, bahasa Papua mana. Orang Papua tidak tahu dan tidak mengakui itu sebagai lagu daerah. Siapa paksa jadi lagu Papua. Morin mengungkapkan bahwa lagu Yamko Rambe Yamko dinyanyikan pertama kali oleh grup musik dari Jakarta pada Mei tahun 1963 di Biak. Kenal lagu Yamko Rambe Yamko? Menurut penulisan Ari Kriting, itu bukan lagu Papua. Dan tweetannya ini mendapat 4 dan tweetannya dari 300. Kemudian yang yang membuat ulasan ini menjadi panas dan diperbincangkan di mana-mana. Salah satunya mereka yang berhubungan langsung dengan hal tersebut. Beberapa orang aktivis-aktivis budaya dan juga para seniman budaya Papua mulai menggali dan menelusuri. Kita akan masuk ke narasumber yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Jimmy Young dari Sermai. Oke, langsung saja. Saya suka dengan seniman. Kebetulan yang jadi wacana sekarang ini lagu Yamko Rambe Yamko ini. Kebetulan kan kita waktu kecil itu sudah biasa dengar cerita orang tua bahwa itu bahasa kami, bahasa Lembah Grime. Ketika kami sampai dewasa, memang kita sudah hafal bahwa lagu ini setiap kalimat mengandung arti. Sebutan kalimat-kalimat itu pada waktu tahun-tahun itu masyarakat itu ini kurang aja untuk tempatkan itu lagu itu. Tapi kami sebagai yang pemilik bahasa ini, kita selalu telusuri terus sejauh mana lagu ini dia berjalan, pasti kita akan tinjau kembali. Ternyata sesaat ini baru kami dengar bahwa ada problem tentang lagu ini. Nah, sudah kami sempat ada isu bahwa mereka waktu komplek tentang lagu. Jadi lagunya lagu Yamko Rambe Yamko, maka kita langsung ngomong sudah itu bahasa kami, bahasa Lembah Grime. Nah, mungkin untuk sekilas itu ya saya bisa jelaskan. Nanti dari itu ada beberapa tegai lagi bisa. Terima kasih Bu. Barusan tadi itu penjelasan singkat dari jadi penjelasan dari Pak yang saya tangkap, lagu ini sudah dikenal sejak kecil. Mereka yang punya bahasa, yang punya lagu itu sudah mengetahuinya sejak kecil. Mereka paham dan tahu bahwa itu lagu punya mereka. Tapi nanti sambil berjalan penjelasan dari Pak Yan Petrus Tegain kemudian mungkin bisa membuktikan seperti apa penjelasan dari beliau dan pengantar serta pemaparan terkait dengan hak kepemilikan serta bahasa itu berasal dari Lembah Grime. Berikut cuplikannya untuk Anda. Saya sangat berterima kasih buat Tuhan karena memberikan bangsa yang baik ini. Yang pertama-tama para seniman-seniman semua yang sudah ada di studio, selamat sore.
Saya perkenalkan diri saya, Jan Petrus Tegai, seniman dari Lembah Grime. Salam seniman. Tentang lagu Yan Koram Yamko. Sejak lagu ini dinyanyikan, saya sempat di SD dengar, tapi saat itu kayak tidak fokus. Menjadi seorang seniman, saya juga menggali lagu ini sebenarnya siapa penciptanya. Ketika lagu ini sudah populer, sudah mendunia, saya terpanggil untuk sebagai seniman asal Lembah Grime. Saya ingin supaya lagu ini bisa kenal sebagai jati diri saya. Lagu ini lagu bahasa daerah asal Lembah Grime dari 3 suku. Kami di suku Klesi, suku Kemtu, dan suku Nambrong. Kami 3 suku di Lembah Grime. Ini bahasa ibu kami. Mungkin ada sedikit kata-kata dari lagu ini yang bisa saya katakan lirik literatur daripada kata demi kata dari lagu ini. Dia sangat sakral. Oleh sebab itu, lagu ini dia hilang di tahun 78 sampai ke 80-an. Di atas kami sudah tidak bisa menerjemahkan lagu ini secara baik. Di sini mungkin bisa saya sampaikan secara garis besar. Lagu ini menceritakan tentang kelompok permainan kaset di Lembah Grime. Kelompok ini kelompok yang sangat berpengaruh dan dia punya aliran di Lembah Grime sangat kuat. Dia muncul pada tahun 1958 sampai di 1960-an. Begitu di tahun 70-an ke atas sampai 80, lagu yang dinyanyikan Yam Koram Yamko itu disakralkan karena lagu ini dia sangat berkaitan dengan lagu penyembahan dan meminta roh daripada kaset ini, roh daripada aliran kaset ini. Mereka muncul karena dengan bernyanyi lagu ini mereka bisa mengundang roh orang mati yang datang, bisa menyuruh ke diri seorang langsung menyampaikan hal-hal yang kelihatannya aneh, tapi itu nyata. Oleh karena itu, lagu Yam Koram Yamko mulai disakralkan di daerah Kenyang dan tidak diajari kepada generasi anak-anak di kelahiran 2090-an ke atas. Mereka mulai canggih karena mungkin diajari di sekolah-sekolah di dalam lirik yang berbeda dan bukan aslinya. Saya sendiri juga disampaikan oleh orang tua saya, Bapak Tegai almarhum. Beliau menyampaikan bahwa lagu yang sudah dinyanyikan dulu Bapak Dorang Tiup pakai suling, tapi lagu ini kata-katanya itu sangat sakral dan tidak boleh diketahui oleh anak-anak karena itu lagu penyembahan, lagu meminta roh kaset ini datang. Pada kesempatan ini juga atas nama seniman-seniman tradisional dari Lembah Grime, khususnya dari 3 suku, suku Klesi, Kemtu, dan Nambrong, saya mewakili mereka sebagai seniman senior. Saya katakan lagu itu berasal dan milik bahasa ibu kami. Kami siap untuk mengembangkan dan mempertanggungjawabkan semua. Nanti beberapa waktu ke depan kami akan mengkajinya kembali dan membuatnya, menerjemahkannya kata demi kata, arti yang benar, supaya itu bisa kita sampaikan kepada publik bahwa lagu Yam Koram Yamko adalah hak milik orang Papua. Secara garis besar saya sampaikan bahwa itu lagu permainan kelompok atau aliran kaset di tahun 58 sampai dengan 70-an. Kelompok itu mulai makin lama makin hilang karena kelompok itu dikejar-kejar karena mungkin permainan sulap yang membuat perhatiannya seperti orang makan enak. Jadi kehidupan orang yang tergabung dalam kelompok kaset ini kelihatannya sejahtera. Yang tidak ada di sana bisa dibikin ada, seakan-akan seperti sulap, tapi itu benar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, seniman, seniwati, budayawan yang saya hormati. Saya sangat berbangga hati karena ini kesempatan buat kami masyarakat di Lembah Grime
Kalau bisa mempertanggungjawabkan, menyampaikan kepada publik bahwa itu lagu dari Lembah Grime. Saya siap mempertanggungjawabkan. Saya minta wakil untuk itu. Oke, pemaparan dari Bapak Ian Petrus Tegai tadi merujuk ke 3 subsuku, yaitu suku Namblong, Klesi, dan Kemtuk. Caki mau coba tunjukkan buat teman-teman, saudara-saudara yang di luar dari Papua, bahkan di luar dari Kabupaten Jayapura, karena pembahasan letak keberadaan dari Lembah Grime ini tepatnya ada di wilayah administrasi Kabupaten Jayapura. Oleh sebab itu, di luar dari Kabupaten Jayapura, Bapak Ibu dan teman-teman yang belum mengetahui di mana letak Lembah Grime, Caki menggunakan Google Earth menunjukkan dulu lokasinya, karena 3 subsuku itu terdiri beberapa kampung dan itu cukup banyak kampungnya. Langsung saja kita lihat letak dari wilayah Lembah Grime yang tadi disebut. Nah, ini dia wilayah Lembah Grime yang dalam kesempatan ini memiliki atau mempunyai hak terhadap bahasa dan juga penuturan daripada lagu Yamko Rambe Yamko. Oleh sebab itu, ketika kita kalau Kabupaten Jayapura, dia ada di bagian selatannya Kabupaten Jayapura dan memang posisinya ada di bagian lembah. Kalau kita menelusuri dari jarak dekat untuk versi 3 dimensinya, ini posisi yang mana wilayah Lembah Grime yang disebutkan tadi. Jadi penyebaran 3 subsuku tadi itu ada di bawah lembah ini. Dan kalau dilihat sepintas bahwa ada beberapa kampung-kampung yang memang ada di wilayah ini, dan ini memang secara administrasi sudah ada pembagian. Cuman kalau di sini bicara tentang Kemtuk dan Klesi, di distrik itu kalau kita lihat wilayah Kemtuk yang ini, walaupun arsirannya sudah keluar jauh, cuman ini wilayah distrik Kemtuk. Apakah wilayah ini masuk di dalam sebutan tadi, wilayah Kemtuk Klesi? Ada di sini. Karena ini luasan secara administrasi, makanya di luar dari arsiran ini juga termasuk ke dalamnya. Terus kemudian itu wilayah Namblong. Nah, ini wilayah daripada distrik Namblong. Wilayah ini yang disebut-sebut mempunyai bahasa penuturan terhadap lagu tersebut. Ini letak wilayah dari Lembah Grime. Jadi kalau misalnya ini merupakan Danau Sentani, ini kota Sentani, dan ini wilayah pesisir pantai berhadapan langsung dengan Lautan Pasifik, dan disinilah wilayah Lembah Grime yang disebut tadi oleh Bapak Ian Petrus Tegai. Kita kembali ke pembahasan. Langsung saja kita akan menyaksikan cuplikan keterangan dan juga penjelasan dan juga cerita terhadap penelusuran yang dilakukan kala itu terhadap lagu Yamko Rambe Yamko yang akan dijelaskan dan diceritakan oleh Bapak Robi Kabaret Pamayan. Beliau sendiri adalah pemerhati budaya Papua dan beliau merupakan musisi senior. Oleh sebab itu, yuk langsung kita saksikan apa kata beliau, apa cerita beliau terhadap penelusuran beliau bersama dengan teman-temannya kala itu untuk mencari sejatinya lagu ini berasal dari mana, dan akhirnya beliau ketemu. Oke, berikut cuplikannya. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, kembali lagi. Puji Tuhan bahwa lagu ini begitu jauh atau waktunya terlalu panjang sekali perjalanan sampai kami orang Papua yang lain sudah menolak. Dan telusur punya telusur, saya karena waktu itu bawa materi di RRI di Pro 4 tentang budaya, saya menggali tentang asal muasal nama Papua dari masyarakat di daerah Kemtuk. Dan disinilah saya ketemu dengan Bapak Ondo Jiniau. Beliau bilang, kakak itu kami punya bahasa, tapi ada beberapa yang berubah. Dan kemudian saya bilang sama Ondo Jiniau, nanti Ade Ondo tolong cari narasumber yang tepat
dan bertemulah dengan adik kita yang salah satu musisi senior ataupun seniman senior dari Lembah Grime, Bapak Yan Petrus Tegai. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa apa yang kami kejar dengan sekian puluh tahun ini mengerucut. Akhirnya saya bilang, oke, saya sekarang fokus ke Lembah Grime. Dan saya banyak berdiskusi dan kami sementara menyusun. Sebenarnya waktu pertama kali saya ketemu dengan Pak Yan, dan beliau bilang, kakak, itu kami punya. Lagu ini sebenarnya mempunyai nilai sakral yang tinggi. Tapi saya tidak percaya begitu saja. Oke, kalau begitu Adik Ondo tolong cari narasumber yang bisa mempertanggungjawabkan ini. Minimal dia orang seni. Dan bertemulah kami bersama-sama dengan Pak Yan Petrus Tegai. Dan puji Tuhan, kita sudah datang pada fokus yang bagus. Cuma ada beberapa kata per kata itu yang nanti akan kami pertanggungjawabkan, dan ada makna-makna yang sangat dalam yang perlu kita diskusikan kembali kepada mereka penutur di atas, dan tentunya kita akan melalui mekanisme ilmiah. Kami nanti akan melakukan kajian lebih dalam lagi, kita akan turun ke lapangan untuk kita menggali kepada orang-orang tua yang masih ada. Tentu ini yang saya sampaikan kepada Adik Profesor, ya terima kasih karena beliau bilang, oke kakak, coba nanti kita bawa dalam webinar, supaya kita buka kepada publik, dan kami juga minta input balik supaya menjadi catatan-catatan kami. Tapi saya mau tahu bahwa barang ini bukan baru, sudah terlalu lama. Ada banyak cerita-cerita yang membuat seperti Bapak Hengki Erisoi tadi, beliau bilang beliau sudah tidak mau lagi dengar lagu ini. Begitu dengar di radio dia kasih mati, dengar di televisi dia kasih mati. Kenapa? Ada cerita yang sangat membuat mereka kecewa. Saat itu mereka juara Indonesia paduan suara, tapi didis karena mereka tidak mampu menerjemahkan tentang lagu Yamko Rame Yamko ini. Ada juga versi dari Biak, bilang lagu dari Biak, itu nanti kita juga perlu kita gali. Tapi saya lebih fokus, karena saya ketemu dengan dua narasumber ini, kami akan kembali ke lapangan untuk kami coba menggali. Gitu. Saya lanjut bahwa bicara tentang budaya Papua, saya selalu menerjemahkan bukan saja sekedar identitas, tapi budaya Papua adalah harga diri kita orang Papua. Jadi kalau bicara harga diri kita orang Papua, saya berharap supaya jangan kita jadi dicap sebagai orang Papua yang tidak tahu diri. Karena selama ini saya jalan sendiri ini juga, terus terang, saya lihat juga banyak kami orang Papua yang tidak peduli dengan kami punya budaya kok. Ini yang terjadi, mungkin karena situasi perkembangan saat ini. Jadi ini juga sekaligus menjadi himbauan bagi kita bersama. Tapi itu pun juga kita harus pertanggungjawabkan dia secara ilmiah. Jadi ini kami sudah diskusi. Cuman webinar ini kita buka kesempatan. Yang pertama kita mau ingatkan bahwa jangan terlalu cepat mengklaim lagu Yamko Rame Yamko bukan lagu Papua. Ingat, ini ke sana dan kita punya kekayaan budaya yang harus kita sama-sama sepakat untuk pertahankan. Dan saya minta waktu, nanti bersama-sama kami tim untuk turun untuk mengkajinya. Dan sebagian besar kami sudah dapat, cuma ada beberapa kata-kata yang mempunyai makna paling dalam. Itu nanti kita akan turun kepada orang tua-tua untuk kita lakukan kajian lebih dalam. Dan setelah itu nanti pasti kita akan melalui mekanisme untuk kita seminarkan, bahkan nanti mungkin kita akan minta dukungan juga dari Uncen ataupun dari MRP dan pihak-pihak lainnya dapat menolong kami. Tapi nanti kita akan kembalikan kepada audiens untuk coba mungkin ada masukan-masukan dari bapak-bapak yang saya tahu juga mungkin bisa bercerita tentang asal muasal lagu Yamko Rame Yamko. Sementara demikian, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, itu cerita dapat diceritakan dan itu menjadi satu kebanggaan tersendiri bahwa mereka tidak stop untuk mencari tahu. Nah, dari beberapa penjelasan tadi yang menarik perhatian Caki adalah ada beberapa kata-kata di situ yang sangat sakral. Nah, tentu kata sakral ini menjadi pertanyaan besar, mengapa dia bisa jadi lagu kalau itu sakral. Yuk kita simak penjelasan dan juga pemaparan dari Bapak Yan Petrus Tegai yang merupakan tokoh kunci
pada saat ini dianggap mampu dan akan mendalami dan kemudian memecahkan beberapa bait atau beberapa kata yang sulit diterjemahkan itu. Bagaimana penjelasan beliau? Langsung saja kita simak penjelasannya. Baik, kembali lagi. Aduh, sudah malam tapi luar biasa. Tetap semangat, seniman tetap di udara. Kembali kalau kita melihat lagu yang Korambe Yamko, asal dari daerah Lembah Grimik. Lagu yang Korambe Yamko ini dinyanyikan memang pada saat mungkin sekitar tahun, tidak mungkin karena saya lahir tahun 71 di Ginyam Kota. Lagu ini saya bisa klaim bahwa lagu ini asal dari daerah Lembah Grimik, dari suku Klesi, Kemtu, dan Namblon. Ciptaan lagu ini diciptakan oleh Kasep. Kasep ini suatu kelompok permainan kata kasarnya sulap, tetapi kepercayaan itu sangat diyakini oleh masyarakat di Lembah Grimik. Oleh sebab itu, untuk menerjemahkannya, masyarakat di Lembah Grimik merasa berat karena ada beberapa kata yang sangat sakral dan kata-kata itu dipakai oleh roh Kasep ini untuk menyampaikan maksudnya, dan dia bisa dibawakan pada saat mereka sedang dalam kelompok permainan Kasep ini. Lagu ini seperti satu lagu penyembahan dalam kelompok permainan itu untuk mengundang contohnya untuk mengundang roh daripada mereka bisa bicara dengan orang mati umpamanya. Ada roh-roh lain yang bisa merusuk masuk kepada diri mereka yang menjadi pemimpin Kasep ini. Langsung mulai berkata-kata lewat apa yang dinyatakan atau diberitahukan oleh Kasep itu kepada mereka sebagai pemimpin Kasep. Mungkin saya bisa gambarkan sedikit sepertinya. Saya bisa menerjemahkan sedikit lagu Yamko Rambe Yamko. Kenapa saya sampaikan bahwa saya bisa menyatakan lagu ini dan saya mengklaimnya secara langsung mewakili semua seniman di Lembah Grimik. Lirik lagunya, "Hey Yamko Rambe Yamko." Ketika dalam situasi mereka sedang bermain Kasep ini, lagu ini menjadi lagu pengantar permainan itu untuk mengundang roh Kasep ini. Hey Yamko Rambe Yamko. Hey, itu sapaan umum di Klesi, Kemtu, dan Namblon. Hey, itu seperti kita menyapa seseorang untuk meminta perhatiannya. Hey Yamko Rambe Yamko. Rambe itu Yamko, cukup sudah, berhenti sudah. Sedangkan Ramko, mereka katakan itu adalah ini permainan. Jadi Yamko Rambe, cukup sudah permainan ini, cukup sudah. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena saat-saat keseriusan mereka di dalam, ada yang mungkin datang hanya untuk mendengarkan, terus coba melihat situasi permainan Kasep itu seperti apa. Nanti mereka yang menjadi kelompok ini, pada tokoh-tokoh pemeran utama itu, mereka larang. Hey, Yamko, Rambe Yamko. Mereka suruh tenang, cukup sudah. Karena memang mereka terasa bahwa ada yang sedang mengintai mereka, sedang mengikuti mereka dalam memainkan peran sebagai mengundang Kasep ini. Yang berikut, Aronawa Kombe. Kata Aronawa Kombe itu disampaikan oleh Kasep, dan pada saat pemimpin Kasep ini sudah mulai
kemasukan kesurupan roh Kasep ini, dia pasti mulai berkata-kata tapi tidak keluar vokalnya secara gamblang, los. Hanya mungkin dalam dengungan dan sedikit kalimat keluar. Ronald. Saya sendiri mulai mengikuti dan saya saksi hidup dalam permainan itu waktu masih kecil. Tidak ada bayangan, tapi sekarang saya bisa mengerti bahwa lagu ini, Agonawa, itu atau ini ibuku dan juga ibumu. Agonawa, itu dalam bahasa Kemtu, kami dari suku Kemtu mengatakan itu ibuku. Dan dalam bahasa Namblong ditujukan bahwa Kombe, ibuku dan juga ibumu. Bait yang berikut, Temino kibe, kubanoku bombeko. Temina kibi kubanoku bombeko. Dia beratkan setelah bilang Aronawa Kombe. Di situ, di dalam kelompok permainan Kasep ini saya minta maaf, saya menjelaskan secara garis besar. Tapi nanti ada pengkajian kembali dan saya pasti yakin sekali bahwa ini yang benar. Temina kibi kubano ko bombeko. Bahasanya temina kibi kubano ko bombeko. Itu dia artinya gendong anak kecil itu, gendong si gadis kecil ini karena bulan hampir terbenam. Gendong anak kecil ini karena bulan hampir terbenam. Permainan ini biasa dimainkan pada malam hari dan bukan siang. Yang berikut, Yumano bungo awe ade. Jadi, Yumano bungo awe ade. Di sana, ketika mereka melihat waktu semakin larut, roh itu sudah mulai datang. Mereka nanti sampaikan. Karena semua yang diperintahkan oleh kelompok atau yang diminta oleh kelompok permainan Kasep ini pasti diberikan. Jadi sampaikan di sana, Yumano bungo awe ade. Kalau di sini, Yuma, ayo, itu satu ucapan ajakan. Yuma, no bungo itu, no ini satu tempat. Bersejarah juga di daerah Namblong. Ya, di daerah Namblong ini nama tempat. Jadi kalau bahasa, Yumano bungo awe ade. Di sini awe ade. Yumano, mari, ayo kita pergi. No, dia sedang menunggu awe dan saya. Jadi di dalam kepercayaan mereka, hampir semua bahasa yang disampaikan itu bahasa tergantung nama tempat-tempat sakral. Tempat mereka, tempat-tempat pujaan mereka, tempat-tempat yang biasanya mereka mengambil sesuatu, harta, uang, atau apapun yang diminta oleh kelompok ini. Mereka akan mengambilnya dari sana. Termasuk kampung tua yang ada di Namblong. Lanjut lagi. Honke riro. Honke jambe riro. Di situ bahasa kami, dia katakan bahwa honke itu di dalam Kasep sendiri menyampaikan, dan pemimpin Kasep itu dia bilang honke jambe riro. Ini disampaikan artinya sayang, datanglah atau turunlah, sayang, milik kita. Yombe itu milik kita. Hangke, sayang. Yombe milik kita.
Riro aslinya di sana dikatakan, tapi pengertian oleh Kasep dikatakan Riro. Yang menerjemahkan ini, yang sebagai pemimpin Kasep itu katakan Riro, yang dia maksud, datanglah, Rido. Itu asli bahasa di sana, Rido. Jadi mereka katakan, waktu di dalam sambil mengucapkan kalimat-kalimat ini, saya coba menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia semuanya. Di sana syair ini, arti lagunya itu, di sana dikatakan, ya, sayang, turunlah. Sayang, milik kita. Sayang, punya kita. Turunlah. Maksudnya di sini, semua permohonan yang disampaikan kepada pemilik sumber berkat menurut versi mereka. Untuk meminta, turunkan semua itu. Langsung Kasep dia bawa dan semua langsung diberikan. Kepercayaan ini sangat-sangat berpengaruh di Lembah Grimei di tahun 70-an. Sampai dengan mulai lagu ini disakralkan dalam permainan Kasep ini, generasi kami tidak diajari secara baik kata-kata ini. Karena kalau kami mengetahuinya, kami pun akan ikut bermain Kasep itu. Kekuatannya sangat luar biasa. Mungkin bisa saya terjemahkan sedikit. Jadi kalau kita lihat jenjang waktunya, lagu ini bisa terus saat itu lagu ini sakral, kata-kata aslinya yang ada di lagu ini tidak bisa disebut. Karena lagu Yam Korambe Yamko, ada beberapa kata yang bukan aslinya, seperti Riro. Riro yang dimaksud di sana, tapi pengertiannya sama, yang sebenarnya adalah Lido. Jadi R-I-L-O, bukan R-I-R-O. Di sini kesakralannya kan tidak bisa. Jadi kalau sebut dalam bahasanya yang lebih benar, pasti ada kontak antara roh-roh gaib itu. Ini biasa disampaikan oleh Kasep. Mungkin saya sendiri mencobanya sering beberapa waktu, tapi sampai sekarang mungkin sudah, karena hal itu sudah saya tinggalkan, lebih baik ke Alkitabiah. Tapi luar biasa, bisa menggali kembali dan untuk mempertanggungjawabkan jati diri kita. Arti-arti secara khusus yang paling dalam mungkin tidak bisa kita sampaikan. Tetapi saya bisa melihat, mengutip kata-katanya, ini memang bahasa kami. Dan ada bahasa Riro di dalam ucapan dari pemimpin permainan Kasep ini. Dia hanya bisa seperti menggumam. Hangke. Jadi sepertinya ucapannya disebut, yang mendengarkan itu, dia mendengarkan seperti Riro, yang disebut itu Rido. Mungkin itu yang bisa saya. Jadi nilai kesakralannya itu mulai menipis karena memang pengertiannya itu dan sebutan bukan sebutan yang sebenarnya disebut oleh orang Lembah Grimei. Itu kalau disebut oleh orang Lembah Grimei, kontaknya roh itu dengan kelompok yang sedang menyebut itu pasti terjadi. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pertama, saya hanya mau cerita pengalaman sedikit saja dan mudah-mudahan bisa sedikit pencerahan. Ya. Jadi, saya tidak akan heran kalau lagu itu populer dan memang dia berasal dari Kemtuk. Karena saya ingat waktu tahun 69 kami turun, ada peristiwa di Enarotali, turun ke Nabire. Salah satu tokoh pendidikan yang ada di Nabire itu Om Tegai. John Tegai, sekarang kepala Bapeda di Kabupaten Jayapura, punya bapak. Mereka dari Nabire kemudian pindah ke Jayapura. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ini lagu Kemtuk, saya tidak akan heran. Walaupun saya sendiri tidak mengerti bahasa Kemtuk. Pelajaran yang terlalu sangat penting bagi saudara-saudara saya, seniman dan juga masyarakat adat di Tanah Papua. Dan dari dulu kita selalu dorong supaya hak cipta itu mesti dilindungi. Begitu. Nah, ini 20 tahun kemudian, baru kemudian kita minta maaf. Saya bukan kritik siapa-siapa. Tapi dulu selesai Kongres tahun 2000, ini kan salah satu ini yang kita bicarain. Mengenai hak-hak masyarakat adat atas hak ini kekayaan intelektualnya. Jadi saya juga pikir
yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di Grime ini, di kawasan sana, tentu kita dukung 100%. Sekali lagi ini bukan seniman yang bicara, ini saya sendiri juga tapi hanya sekedar menceritakan pengalaman dan yang selama ini kita dorong kepada Dewan Adat supaya memperhatikan. Terima kasih. Kita dalam hal ini tidak bisa tuduh menuduh. Cuman yang saya sendiri pribadi sebagai seorang pelaku seni juga tidak bisa tuduh, tidak bisa kita tuduh bilang siapa yang bawa atau apa. Karena kalau kita kembali lihat, ada yang mengklaim bahwa dia ciptakan lagu ini, Dr. Kahar, 1932. Kemudian juga kalau tidak salah kejadian tahun 77, ketika lagu Yamku Rame Yamku ini dilombakan dan dibawakan oleh paduan suara Irian Jaya saat itu. Salah satunya adalah Bapak Hengki Arisoi. Mereka didiskualifikasi karena tidak mampu menerjemahkan lagu ini. Dan ini yang saya pikir pada kondisi saat ini kita tidak bisa tuduh ini siapa. Entah mungkin dari hantu belau mana yang bawa, saya pikir itu mesti ada kajian ilmiah juga. Kita tidak bisa saling tuduh menuduh. Tapi faktanya sekarang dia sangat viral dan banyak juga ketemu orang Papua yang menolak bahwa ini bukan tahu punya bahasa. Dan diri jalan saja, tidak ada yang biayai segala macam, baku dapat karena ada hal yang kita mau kali ketemu, ya ini Tuhan pertemukan. Dan mulai dari Bapak Ondo, jadi Bapak Ondo dia diam bila kita jawab, tapi dia pantau karena nanti pada akhirnya setelah webinar ini kami akan bentuk tim untuk kami kembali untuk menggali lebih dalam karena ada beberapa kata-kata. Contoh yang tadi dijelaskan oleh Bapak Yan Tegai, perubahan bunyi, ya itu mungkin nanti kita akan diskusi dengan Bapak Hengki, dengan Bapak Pauliam secara teoritis itu bagaimana bisa diterima atau tidak. Tapi kan setelah ini kalau kita dapat, kita akan bikin klaim secara adat untuk kita mengikat, kita akan minta dukungan dari juga MRP dan lain sebagainya untuk kita punya hak perlindungan kepada budaya Papua yang dicaplok oleh orang-orang lain, mengklaim dirinya bahwa mereka yang pencipta, nanti kita akan bikin. Kemudian. Baik, terima kasih atas kesempatan. Adik Junita dan Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya senang sekali akhirnya lagu ini menjadi milik kita orang Papua. Dan mulai hari ini kita harus kampanyekan apapun caranya, tapi tentu ini menjadi tugas berat untuk mengklaim. Itu tidak mudah. Dan mulai hari ini melalui webinar ini, Pak Oge, kemudian Bapak-Bapak seniman yang sudah hadir dalam webinar ini untuk bisa rumuskan apa yang nanti kita akan follow up. Lalu kedua, teman-teman media, tolong bantu untuk backup. Karena kita bisa yakinkan dunia luar hanya dengan media, baik elektronik maupun cetak. Lalu yang ketiga, kita dari PLI itu sangat terbuka untuk memfasilitasi hal-hal yang penting berkaitan dengan harkat dan martabat orang asli Papua. Nah, salah satunya budaya. Budaya itu penting, bahasa itu penting, karena itu tadi adik dari Amerika katakan bahwa itu Tuhan yang kasih, bukan negara siapapun kasih. Itu Tuhan yang kasih ketika Tuhan ciptakan tanah Papua dan bahasanya. Jadi kita generasi ini tugasnya adalah melindungi, memproteksi, ya, supaya itu terus ada sampai Tuhan Yesus datang. Kita bisa bicara lagi dengan bahasa yang Tuhan kasih kepada dia. Saya hari ini mau berbagi kepada kita semua bahwa bangsa Israel itu dia kuat karena budayanya. Ya. Bangsa Israel itu dia kuat, dia sangat menguasai, tumpuannya lebih kuat karena dia punya budaya dan bahasa dia yang terpelihara secara luar biasa, turun-temurun. Perubahan apapun dia mampu kalahkan sampai hari ini. Nah itu kita orang Papua jangan kalah dengan bahasa lain atau budaya lain yang mau masuk mengganggu kita. Kita harus masing-masing untuk bagian untuk proteksi. Ya tadi
adik Walilo atau Wetipo tadi sampaikan, Walilo sampaikan 300. Saya pikir ini orang Papua ini 500-an suku bahasa. Ini Pulau Papua. Papua Nugini itu 840-an bahasa dan suku yang berbeda. Jadi satu Pulau Nugini itu hidup sekitar 1.000 manusia yang beda-beda. Nah, itu kekayaan yang Tuhan lengkapkan, tapi dengan kekayaan alam yang lainnya. Jadi itu tugas kita untuk pemerintah, akademisi, bagaimana membangun orang Papua, kembali ke budaya, kembali ke bahasa. Dari situlah kita melihat orang Papua itu akan berdiri di atas tanahnya. Hari ini kita bicara orang Papua harus di atas tanah mana? Orang nggak bisa bahasa, tanahnya tidak ada, mau bikin rumah di mana? Jadi mulai dari hari ini kita coba evaluasi, introspeksi kembali, karena ini lemahnya kita orang Papua. Orang sudah ambil lagu-lagu kita, orang sudah ambil budaya-budaya kita, orang sudah ambil tanah kita. Wah, besok anak cucu kita tinggal di mana? Ya, kalau semuanya orang ambil terus kita tinggal diam saja. Jadi menyangkut harkat martabat itu semua harus ekstrim lah. Supaya orang juga takut kita. Jangan semuanya mau baik-baik aja. Jadi saya pikir mulai webinar ini kita semua sadar bahwa sebenarnya kita ini mau bagaimanapun sebenarnya ada yang kita sudah kalah. Hal penting tapi kita sudah kalah, yaitu lagu yang kita punya tapi sudah diambil oleh orang, sudah menerjemahkan dengan segala macam cara. Dan hari ini waktu yang tepat untuk kita mulai mengambil alih kembali, lalu kita menginisiasi dia, lalu kita sosialisasikan ke seluruh orang Papua bahwa ini lagu kita, terkhusus lagu yang orang pilih. Saya pikir itu saja atas perhatian Bapak Ibu, dan sudah bertahan sampai jam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi kakak Dorang yang sudah hadir di Caki punya channel, juga yang sudah klik video ini. Dan ketika kalian merasa suka dengan video ini, jangan lupa kasih like. Oke. Terus kemudian kalau ada tanggapan-tanggapan dan ide-ide, bahkan informasi yang merujuk kepada apa yang dibahas hari ini dan yang ada di video ini, jika berbeda, Anda silakan berikan komentar supaya kami tahu bahwa ada sumber-sumber lain yang juga menjurus kepada lagu yang kurang lihat. Terus kemudian kalau channel ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Caki. Akhir kata, salam santun, salam hormat, salam sayang buat semua. Brengwai.